Oke, kita sekarang di tutorial Parallax bagian kedua. Jadi kita mau bikin animasi yang punya depth dari objek gambar 2 dimensi. Kita di bagian pertama udah selesai memotong ini jadi 4 gambar PNG, dan sebenarnya bisa bakal banyak banget kalau misalnya punya kalian gambarnya cukup detail, bisa makan waktu lebih lama lagi. Nah, software yang kita pakai itu banyak. Yang sering dipakai itu biasanya After Effects. Tapi di sini kita coba pakai software lain, Blender, karena di Blender itu juga bisa dilakukan biar dia ya Blender ini software 3 dimensi yang mempunyai banyak fungsi. Salah satunya adalah fungsi buat bikin komposisi kayak gitu. Nah, ini saya udah buka Blender yang saya pakai versi 282. Yang perlu kita siapkan adalah kita menyiapkan add-on untuk mengimport image-nya. Jadi masuk ke preference, pilih add-on ini, lalu di search saja, dia sudah bawaan import. Nah, import image as a plane, ini silahkan dihidupkan, di on. Biasanya bawaannya masih mati, tinggal di onin aja, lalu di close. Oke, ini bawaan saya delete. Lalu langkah selanjutnya kita tinggal mengimport file yang kita punya tadi, import. Nah, ini ada di sini, di file import image as a plane, ini ada di sini. Ini saya pakai cara cepat aja. Path-nya kita masukin. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini bisa langsung diimport bebarengan 4 path-nya. Ada beberapa opsi di sini. Ini ada preset, kita bisa bikin preset sendiri. Nah, untuk yang ini, yang perlu kita ganti adalah material setting. Pertama kita pilih setless. Lalu ini biarin dulu aja, nggak apa-apa. Lalu untuk dimensi, plane dimension, kita pakai yang dots garis miring BU, Blender Unit. Jadi biar ukurannya sesuai dengan gambar yang kita bikin, image plane. Udah 2 itu aja, tinggal import image as a plane. Nah, jadi dengan add-on itu kita otomatis mengimport image-image itu jadi plane di Blender yang bisa kita animasikan. Ini teksturnya sudah ada di sini. Nah, ini tinggal kita layout aja sesuai dengan gambar di Photoshop tadi. Oh ya, bawaan Blender itu biasanya warnanya tidak cerah settingnya. Kalau mau berubah, ini ada di render properties, color management, view transformnya ini dibikin standar. Nah, jadi dia standarnya. Oke, view-nya kita ganti biar tampak samping. Lalu ini kita susun. Nah, ini biar ada kedalamannya, yang bagian background kita mundurin. Oke. Lalu ini kita susun dulu. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini kan berarti ini lebih dekat ke kamera. 1, 2 ini lebih dekat ke kamera. Ini sedikit lebih jauh karena ukuran daunnya seperti ini ya. Jadi, balik lagi ke kita putar biar view-nya agak 3 dimensi. Lalu kita geser biar ada kedalaman. Yang ini lebih dekat lagi. Nah, sekarang jaraknya udah benar. Cuman ketika di kamera nanti kan pastinya yang lebih dekat jadi lebih besar, jauh lebih kecil. Nanti kita perlu menyesuaikan untuk gambarnya. Nah, sekarang kita sesuaikan kameranya. Tombol 0 ini untuk view kamera, lalu ini tombol N atau ini view, lock kamera to view. Nah, di sini kita tinggal dinavigasikan aja. Scroll seperti ini sampai kurang lebih yang paling depan aja. Nah, paling depan ini udah benar.
Dan ini kita posisikan kurang lebih yang benar posisinya, jangan sampai terlalu ndangak juga. Nah, oke. Ini udah benar. Sekarang tinggal menyesuaikan skalanya. Jadi biar skalanya benar kayak di gambar. Ini kita perbesar. Ini juga kita perbesar. Tidak harus tepat persis, tapi ada baiknya menyesuaikan gambar yang kita punya. Nah, untuk background ini biasanya jaraknya lebih jauh. Oke, ini lock kamera to view-nya kita matikan biar nggak tergeser. Ini biasanya biar ada kedalaman, jaraknya lebih jauh. Kita mundurin lagi. Otomatis ini butuh di scale yang lebih besar. Nah, oke. Di sini udah ada kedalaman. Sekarang yang perlu kita lakukan tinggal menganimasikan kamera. Banyak animasi kamera, salah satunya gerakan maju ke depan aja bisa. Keyingnya jangan lupa di active keying setnya dihidupkan. Crop scale, oke. Kita pilih kamera, lalu ini view-nya kita masuk ke animation aja. Nah, ini kameranya di sini, kita bisa hidupkan gizmo-nya biar kelihatan. Nah, ini kita key pakai tombol I, lalu kita gerakan maju di frames 200 misalnya, kita gerakan maju oke. Nah, sekarang dia udah ada kedalaman seperti ini. Cuman ini biar lebih dapat lagi kedalamannya, ini lebih bagus kalau misalnya daun yang ini masih kelihatan gini, lalu daun yang di bawah ini juga masih sedikit kelihatan, jadi dia ada kedalamannya. Nah, cuman otomatis ini perlu disesuaikan lagi skalanya, digeser aja. Oke, ini geser skala sedikit, karena kalau nggak dia cuman sepotong dong. Sekarang dia udah ada kedalamannya. Oke, kurang lebih gitu caranya. Kalau pengen ada blurnya, ada depth of field-nya, kita bisa pilih kamera ini, lalu kita pilih gambar kamera di kanan ini, ada depth of field. Ini kita fokus distance aja, jadi dia yang fokus jarak. Nah, seperti ini. Kita mau fokuskan ke mana? Misalnya ke gambar belakang, atau bisa juga fokus objek. Kita pilih gambar belakang, objek background ini, lalu f-stop ini kita bisa atur. Ini diafragma seperti ini. Jadi dia di belakang ini sepertinya backgroundnya kurang pas ini fokusnya. Kita bisa atur manual lah, nanti aja. Oke, ini saya matikan dulu aja. Jadi kurang lebih gitu teman-teman cara membuat animasi parallax. Ini udah ada kedalamannya bagian kedua. Oh ya, ini biar lebih menarik, ini bisa kalian kasih animasi simple di sini. Misalnya di sini saya kasih modifier, ini ada namanya wave. Jadi dia bergerak.
cuman Y aja. Lalu ini height-nya kita kurangin, speed-nya juga kita kurangin. Nah, jadi dia bergerak. Ini bisa kita atur, bit-nya juga kita kurangin. Nah, jadi daunnya ini bisa bergerak, speed-nya kurangin lagi. Kita bisa atur sesuai keinginan kita animasinya. Oke, gitu untuk tutorial Parallax bagian kedua hari ini. Selamat mencoba. Terima kasih.